Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudara dalam renungan harian ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam renungan harian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari ini, untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Saat ini kami datang dengan hati yang rindu, ingin mendengar suara-Mu, ingin disentuh oleh firman-Mu. Buka telinga rohani kami, Tuhan, tenangkan pikiran kami dari segala beban. Lembutkanlah hati kami agar siap menerima apa yang Engkau sampaikan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini berjudul Jika Tuhan tak pernah menyerah, mengapa kita harus menyerah? Yang didasarkan pada Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana minggu ini berjalan untuk saudara. Tapi saya tahu satu hal, menjadi pria, suami, dan ayah bukan pekerjaan yang mudah. Mungkin di luar kita terlihat kuat, tapi di dalam kadang kita letih. Letih karena harus terlihat tegar di hadapan istri dan anak, padahal hati kita sendiri sedang koyak. Letih karena jadi tumpuan ekonomi, padahal kita sendiri bingung bagaimana membayar bayaran-bayaran untuk bulan depan. Letih karena harus jadi panutan rohani, padahal dalam diam kita bergumul sendiri dengan iman. Lalu muncul pertanyaan di malam ketika semua tidur, masih kuatkah aku? Ataukah sudah saatnya menyerah? Dan disitulah firman ini datang. Firman ini dapat berlaku bagi kita yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan renungan ini untuk kita, para pria yang sudah terlalu sering pura-pura kuat. Tuhan berkata, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Saudaraku, mari kita lihat 6 janji Tuhan dalam 2 ayat ini. 6 kata kerja ilahi yang mungkin bisa mengubah seluruh cara kita melihat penderitaan dan keteguhan kita sebagai pria. Yang pertama, kalimat kudukung sejak dari kandungan. Saudaraku, sebelum kita bisa bekerja, berpikir, bahkan bernafas sendiri, Tuhan sudah menopang kita. Kita bukan kebetulan, kita adalah karya Tuhan. Dunia mungkin menilai kita berdasarkan keberhasilan kita, kekuatan kita. Tapi Tuhan sudah memilih kita untuk mendukung kita, bahkan sebelum kita bisa melakukan apa-apa. Yang kedua adalah kujunjung sejak dari rahim. Ini luar biasa. Bahkan saat kita tidak bisa membalas kasih-Nya, Tuhan sudah menjunjung kita, mengangkat kita dengan hormat, memuliakan hidup kita. Di mata Tuhan,
kita bukan hanya alat, kita adalah anak. Yang ketiga, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dunia berubah, karir berganti, rumah tangga penuh naik turun. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan menolong, hari ini Dia masih menolong. Dan besok pun akan tetap menolong. Dia tetap Dia, tak tergantikan, tak bergeser, tak mengecewakan. Yang keempat, aku menggendong kamu. Perhatikan saudaraku, bukan sekedar menuntun, bukan sekedar menopang, tapi menggendong. Seorang ayah menggendong bukan karena anaknya ringan, tapi karena kasihnya lebih berat dari beban itu. Tuhan tidak pernah berkata, kamu terlalu berat. Ia tetap menggendong. Yang kelima, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Ia tidak berhenti. Ia tidak pensiun dari menjadi penopang. Tuhan tidak hanya memberi kita beban, Ia ikut memikulnya juga bersama dengan kita. Yang keenam, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ia bukan hanya ingin menyelamatkan jiwa kita setelah kita mati, tapi hidup kita sekarang, keluarga kita, batin kita, martabat kita. Tuhan bukan hanya penebus akhir hayat, Dia adalah penyelamat sepanjang jalan hidup kita. Saudaraku, kapan terakhir kali saudara merasa ingin menyerah? Mungkin ketika doa saudara seperti angin kosong, anak saudara seperti tak mengerti jerih lelah saudara, istri saudara tidak tahu tekanan yang menumpuk di bahu saudara, atau ketika pelayanan atau usaha saudara seakan-akan berjalan di tempat. Saya tahu rasa itu, dan Tuhan pun tahu, tapi Ia tidak berkata, ayo kuat dong. Tidak. Tetapi Ia berkata, aku tetap menggendong kamu. Jangan tinggalkan medan ini. Jangan serahkan hidupmu pada rasa letih. Jika Tuhan tidak menyerah atas saudara, mengapa saudara menyerah atas keluarga yang saudara pimpin? Saudaraku, saya pernah mendengar kisah seorang pria yang benar-benar sudah sampai titik habis. Ia sudah menyiapkan tas, ia sudah menulis surat. Ia hanya ingin pergi, tapi saat ia berdiri di pintu, anak kecilnya menghampiri dan memeluk kakinya. Ia berkata pelan, "Papa, makasih sudah pulang malam ini." Pria itu menangis, bukan karena anaknya tahu semuanya, tapi karena ia sadar, lewat anakku, Tuhan sedang menggendong aku. Saudaraku yang terkasih, saat mau menyerah, saya ingin sampaikan, ingatlah 3 hal ini. Yang pertama, kita didukung, bukan tersesat. Hidup ini punya arah. Tuhan yang menaruh saudara di posisi saudara hari ini sebagai suami, ayah, sebagai pelayan. Saudara bukan nyasar, saudara sedang dijunjung. Yang kedua, Tuhan ikut menanggung. Saudara tidak sedang sendirian. Saat saudara pikir tidak ada yang mengerti, justru Tuhan sedang memikul saudara. Saudara tidak sendiri, saudara digendong. Yang ketiga adalah keluarga butuh kehadiran, bukan kesempurnaan. Istri saudara tidak menuntut saudara jadi sempurna. Anak saudara tidak ingin superhero. Mereka butuh saudara tetap ada, sekalipun dalam lelah saudara. Kalau Tuhan masih memikul saudara, saudara pun masih bisa berdiri.
Saudaraku, jangan berhenti di tengah jalan. Tuhan belum selesai bekerja atas hidup saudara. Kalau Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita, maka kita pun jangan menyerah sebagai pria, sebagai suami, sebagai ayah, terlebih sebagai anak Allah. Saudaraku, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu, kata Tuhan. Dan hari ini Tuhan masih berkata, aku tetap menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Aku akan terus menanggung kamu. Aku akan memikul kamu, dan aku akan menyelamatkan kamu. Maka jangan menyerah saudaraku, karena Tuhan tidak pernah melepaskan saudara. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan kita dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu telah menyentuh hati kami, mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Saat kami merasa letih, Engkau tetap menggendong. Saat kami ingin menyerah, Engkau memikul beban kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk tetap kuat berjalan bersama-Mu, untuk tetap hadir bagi keluarga kami, dan tidak menyerah dalam panggilan yang Engkau percayakan. Tanamkanlah firman ini dalam hati kami. Biarlah setiap kalimat yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan baru, penghiburan baru, dan semangat baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian kita. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi saudaraku. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.